Semua fitnah hancur, ijazah asli muncul, dan sekarang yang tersisa cuma satu, panik karena ancaman 12 tahun penjara. Ini bukan lagi debat, ini hitung mundur menuju jeruji besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel Maret 27. Hari ini Rabu tanggal 24 Desember 2025. Semoga kita semua selalu sehat, urusan lancar, dan rezeki ngalir tanpa hambatan. Amin. Oke, tanpa berlama-lama, sebelum masuk ke pembahasan, kita tonton dulu video berikut ini. Sehat ya? Sehat. Mas Roy, apa meneh iki, Mas? Loh, bukan apa meneh. Memang kalau fakta itu makin dibongkar itu kayak kotak Pandora. Jadi makin ketahuan belangnya, makin ketahuan lama-lama kebusukannya semua keluar. Tahu-tahu nanti di dalamnya ada Medusa. Medusa tuh cewek berkepala ular gitu. Jadi makin muncul. Anda percaya sama institusi kepolisian kita? Kita harus percaya sebenarnya. Tapi kalau kemudian hasil apa yang sudah dilakukannya oleh lapor itu ternyata di luar akal sehat, di luar nalar kita, ya kita kaget. Orang seawam kayak Rustam Effendi saja, begitu lihat fotonya langsung, fotonya kok cakep kali gitu, kok bagus banget, tajam banget. Saya begitu lihat foto juga langsung, nggak mungkin mas, foto itu foto yang sudah dicetak 40 tahun yang lalu. Mas Doni mohon maaf, kita tahu lah, kita dulu sama-sama di Jogja. 40 tahun yang lalu, studio foto di Jogja itu sangat-sangat terbatas dan mahal. Ya kan, ada Huasin, ada Likong, ada Star, ada Duta Arta. Zaman saya udah Duta dan Arta. Lah ya itu, sebelumnya Huasin, Likong mungkin sudah nggak ada. Tapi artinya mahasiswa pun jarang ke sana. Karena mahalnya bukan, nah makanya di UGM tuh banyak banget bertebaran yang namanya kios-kios afdruk yang di pinggir jalan pakai lampu petromak. Apa bedanya dengan studio foto yang profesional? Kalau di sana keluar cetakannya, tapi itu nggak lebih dari 10-15 tahun biasanya sudah memudar. Itu kan mata telanjang Anda yang melihat, dan Anda protes tidak bisa dipegang, diterawang kayak uang gitu kan. Jadi kan sama kayak gini gitu loh. Tapi ketika mata telanjang Anda melihat dan Anda bisa dengan yakin bicara, emang Mas Roy itu sudah memiliki kemampuan forensik secara mata telanjang begitu? Ya alhamdulillah mas, kalau dikatakan lebih dari 30 tahun saya udah dunia itu nih mas. 30 tahun yang lalu, ya, itu saya itu udah, nah ini, juara 1 nasional loh mas. Ini asli Roy Suryo? Asli, kalau ini asli Yup Afe. Asli, ini Pak Agus Surono itu fotografernya Pak Jokowi. Hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi apa? Gini, orang dengan kemampuan memotret, kemampuan fotografis yang sudah puluhan tahun, pasti bisa langsung menebak, oh ini kualitasnya bagaimana, ini daya. Apalagi saya semenjak SMP mas, dulu di SMP 5 tuh, saya ekskulnya memang elektro, tapi saya belajar pada Pak Siswanto, bagaimana cara kita mencetak dengan enlarger, dengan developer, dengan fixer. Jadi udah nih foto dari zaman dulu. Cuma gitu. Mas Roy pasti Anda tahu bahwa seseorang pasti hanya ingin melihat apa yang dia mau lihat, tergantung mindset dan sudut pandang seseorang. Enggak. Kalau itu enggak, saya benar-benar harus menyatakan, saya berusaha seobjektif mungkin. Jadi kalau itu misalnya, ijazahnya Resmond Sianipar saja, yang usianya baru 23 tahun lah, gitu Resmond lulus itu. Sudah saya lihat foto ijazahnya pun sudah mulai agak blur, sudah mulai agak memudar gitu. Lah ini ijazahnya seorang yang namanya Joko Widodo, tertulis di situ namanya Joko Widodo. Saya nggak bilang itu ijazah asli. Ada selembar kertas tulisannya Joko. Kok fotonya satu, udah nggak mirip dengan orangnya. Yang kedua, sangat-sangat amat terlalu tajam untuk sebuah foto. Mungkin karena dilakukan perawatan karena beliau menjadi presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Nggak mungkin sebuah foto mau dirawat apapun ya. Kalau bahan kimia itu apa benar-benar digunakan waktu itu ya, tidak akan seperti dilaminati nggak yang Anda lihat? Enggak. Jadi itu kayak dimasukkan plastik. Dan itu kan menambah keyakinan kita bahwa itu tidak mungkin masih bisa bertahan sedetail itu, kecuali itu baru dicetak kira-kira 10 tahun sampai detik ini Anda tetap hakul yakin? Hakul yakin. Oke, Pak Mardiansyah, monggo komentarnya. Ini kan nggak mengherankan lah, Don, karena memang sejak awal saya sudah sampaikan juga, ketika Roy Suryo dan kawan-kawan itu teriak-teriak ya, perlihatkan saja, tunjukkan saja. Ya saya sudah sampaikan waktu itu. Ini kalaupun diperlihatkan, pasti ada soal lain lagi. Tidak akan menyelesaikan persoalan yang dimaksud sama publik inginkan gitu. Dan itu akhirnya terbukti kemarin ketika diperlihatkan pun, walaupun kita juga tahu ya di timnya Roy Suryo, para pendukungnya, para pembelanya dan sebagainya, ada juga yang melihat, menyampaikan bahwa ada embos dan lain sebagainya. Enggak, itu bukan tim kami. Ya, tapi yang ada dalam ruangan itu. Nah, dan saya melihat bahwa memang ini akhirnya akan selalu ada ruang-ruang debatable ya. Nggak selesai. Tidak akan selesai. Makanya Pak Jokowi dia memilih untuk di dalam proses peradilan kan agar ada ikatan secara hukum ya. Ketika itu memang diproses, diputuskan dalam proses peradilan. Nah, ketika dulu juga disampaikan beberapa kali sama Roy Suryo dan kawan-kawan, misalnya bahwa tidak ada bukti-bukti untuk bisa dilakukan penahanan, itu juga dilakukan penahanan. Jadi maksud saya begini, Doni, pasti akan ada narasi itu. Dan tidak juga orang mengklaim dirinya ahli, gitu ya. Tapi juga ketika distimulus oleh kepentingan dirinya, itu pasti akan subjektif. Apa itu? Ya kepentingan dirinya tanya oleh Suryo, kepentingannya apa? Karena harus ada independen. Ya, saya tadi nggak potong ya. Nah, karena
orang ya ketika dia memiliki kepentingan itu tidak bisa lagi tuh bicara objektif tuh, itu pasti subjektif kan gitu. Dan itu kan terlihat lah dari beberapa hal yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, itu kepentingannya kental. Nah kita, Roy Suryo dan kawan-kawan bebas juga berasumsi berpendapat. Kami juga bebas juga berasumsi dan berpendapat apa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan ketika kita berasumsi, berpendapat, melihat, menganalisis, oh ternyata memang ini bagian dari orkestrasi. Oh ternyata apakah Roy Suryo itu dia sadar diri bahwa ketika dia masuk dalam situ, itu akhirnya disambut sama orang-orang yang punya kepentingan kekuasaan. Mungkin malah konduktornya. Iya, nah kayak gitu-gitu ya. Nah, tapi Anda sendiri pernah melihat wujud Belum. barang ijazah Pak Jokowi yang kemudian sekarang Anda ada di pernah polisi? melihat punya legal standing aja enggak? Ya, sebentar ya. Jadi kalau saya sendiri berapa bulan lalu sebelum memang itu diserahkan kepada penyidik, saya sempat lihat di kediaman. Nah, kapan Ya, itu? Di Solo berapa bulan lalu ya? Ya, Di bulan Solo lalu waktu itu ketika kapan? saya ketemu dengan Pak Jokowi di Solo. Ah, ini. Nah, beberapa hari lalu saya juga ketemu dengan Pak Jokowi. ini. Berdua saja saya ketemu dengan Pak Jokowi. Apa yang didiskusikan? Dari hampir 2 jam saya bicara dengan Pak Jokowi, itu cuma sekitar 50 detik kali dia bicara soal ijazah. Kalimatnya cuma kan saya sudah duga sambil senyum, pasti diperlihatkan pun juga tidak akan menyelesaikan persoalan. Ya, kalau asli itu ya. Pak Jokowi sampaikan tuh ke saya. Dan setelah itu tidak pernah bicara soal ijazah. Ya. Berarti memang dianggap bahwa sekarang begini aja Don. Kalau kita yang meyakini diri kita kuliah, diri kita sekolah, kan begitu ya, diri kita mengikuti semua proses pembelajaran, dan itu kita memiliki ijazah, tentu mau jutaan orang pun menuding itu palsu, kita yakin sekali itu asli. Ya. Yang kedua, ketika orang yang mengeluarkan ijazah seperti UGM itu sudah menyatakan bahwa sudah dia keluarkan ijazah dengan berbagai persyaratannya, kan begitu ya, dan itu ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi itu adalah ijazah yang memang kami keluarkan dari UGM secara institusi. Nah, logika sederhana saja nih, ketika Pak Jokowi di tahun 80-an lalu gitu ya, dia memegang ijazah dari UGM setelah selesai kuliah, dia pegang itu ijazah, terus untuk apa dia palsukan lagi ijazah S1-nya kalau sudah ada wujud ijazahnya? Kecuali memang dia tidak memiliki ijazah gitu loh. Kecuali memang UGM menyatakan kami tidak pernah mengeluarkan ijazah Pak Joko Widodo misalnya. Tapi kok Pak Joko Widodo punya, kecuali begitu ya. Kalau ini ketika pihak UGM secara terang-benderang menyampaikan bahwa kami memang mengeluarkan ijazah atas nama Joko Widodo. Dan ketika dia sudah punya ijazahnya, logika sederhananya secara akal sehat untuk apa lagi memasukkan? Wujudnya sudah ada. Kecuali kalau memang tidak ada wujudnya. Nah, ini yang menurut saya publik pun pasti sudah sehat akalnya. Pasti secara rasional kita tahu bahwa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan adalah membangun opini publik. Enggak, ini fakta. Dan itu ya terserah saya kan ketika saya Maksudnya berasumsi kan siapa gitu ya. di belakangnya Roy Suryo Nah, dan itu. Ya, Nanti saya jawab semua ini. kalau misalnya bicara soal siapa di belakangnya, banyak potensi orang-orang yang ikut dalam genderang ngaco ini. lagi kalau ini. Kan begitu Maksudnya ya. orang yang sakit hati dengan Jokowi. Mungkin orang yang kalah dalam kontestasi, mungkin orang yang menginginkan kekuasaan, mungkin kan begitu ya. Kan Karena apa? logistiknya harus banyak tuh. Ya jelas. insinuasi itu. Dan semua orang yang sudah masuk pada pertarungan perebutan kekuasaan politik negara itu pasti punya logistik yang kuat. Itu pasti punya logistik. Meski Anda Gini, sekarang gini. sudah tersangka loh. Gini, satu ya ini sih nggak imbang, nggak apple to apple. Satu, saya lulusan UGM, dia tidak. Satu, saya punya legal standing, dia tidak. Ya, satu, saya punya, insya Allah punya kemampuan mau fotografi, mau komputer grafis dan lain sebagainya. Dan kami udah lihat, dia tidak. Gitu ya. Dan kemudian 23 Juli itu ijazah itu kertas itu konon itu sudah disita oleh kepolisian. Konon, saya bilang konon. Tapi kan lucunya ada banyak yang bohong setelah itu kan. Siapa yang 24 Oktober misalnya orang namanya Judi Ari Oke. ya sama Damanik itu katanya lihat asli gitu. Diperlihatkan ijazah aslinya. Oh 23 Juli sudah tuh satu. Yang kedua orang namanya Andi Aswan dengan bohong banget itu dengan Joshua Sinambela di salah satu TV tanggal 19 tanggal 26 November bohong mengatakan sekian asli. Yang terakhir Jokowi sendiri dalam wawancara dalam sebuah salah satu TV mengatakan pada tanggal 6 Desember ijazahnya saya pegang. Gimana bisa pegang ijazahnya semenjak 23 Juli? Jadi artinya apa? Semenjak kemarin ketika gelar perkara khusus itu justru membongkar banyak kepalsuan. Makanya sekarang kami terus kenceng ya gitu menyatakan bahwa ini jelas-jelas 99% palsu. Kalau tadi dikatakan ada yang melihat, walah orang itu kan sama sekali tidak punya tidak punya kemampuan atau bahkan awam dan kemudian Orang itu siapa maksudnya? ya maksudnya kan ada salah satu dari tim gitu ya. Bukan tim saya itu juga. Itu kan salah satu kuasa hukum yang orangnya juga bahkan belum diperiksa namanya Egy Sujana. Ya, jadi dia harus periksa Kalau dulu. pas dong. berbeda Anda mengatakan bukan bagian dari Oh iya. Kalau pas sama Enggak juga selalu berbeda dia. Jadi makanya gitu loh. Apalagi enggak punya legal standing harusnya sih pilih dah. NTV itu pilih narasumber yang punya legal standing lah. Kalau enggak ada legal standing kayak gini, repot. Nggak saya kan jawab ini. ya kalau soal legal standing ya. Iya, apa legal standing? Pertama Pak Jokowi itu ketua Bukan. Dewan Pembina Rampai Nusantara. Oke, dalam kasus organisasi ini apa? masyarakat yang Nggak memang ada legal standingnya. masuk dalam undang-undang Nggak, ikut gelar perkara hukum nggak? gitu loh. Ikut gelar perkara Ya nggak? karena tidak diundang. Lah, ya Kan sudah. gitu loh. Ya Nah sudah. persoalannya kalau Ya disampaikan sudah. pertanyaan soal Nggak apa usah yang lah. terjadi dalam Nggak peristiwa usah terlalu tudingan banyak ijazah bicara Jokowi kalau terhadap nggak Pak ada. Jokowi. Nggak Ya ada. kami sebagai Nggak ada. pasukannya Pak Organisasi Jokowi apa pasti punya gitu loh. standing. Dia Nggak, ketua Dewan nggak Pembina ada. kita kok. Dan ini Nggak organisasi yang ada. resmi kok. Dalam Ini kasus sendiri itu, dalam urusan kasus ijazah forensik lain kan? dengan itu. Ini Iya. dalam Ada. forensik. Selalu kalau misalnya kalah Nggak bicaranya ada. legal standing kan Makanya, begitu. itu Kalau kalah argumentasi selalu bicara legal standing.
Tadi nggak bisa. Tanya dong. pemirsa NTV. Sekarang bagaimana Semuanya coba? menang kita. Gitu. Secara Jadi nggak objektif punya- sudah nggak jelas punya lah. kemampuan Secara teknis, objektif nggak punya sudah jelas lah. kemampuan Don. legal, Bagaimana apa aja. kemampuan teknis legal? Gitu. Apakah Roy Suryo yang mengklaim dirinya Iya. punya kemampuan itu Iya. bisa juga kita percaya sebagai bagian yang selalu benar? Kan Oke, tidak juga. enggak juga, tapi Kan begitu. setidaknya Dan kita 30 juga kan tahun tahu yang lalu juga saja. bagaimana cara Ya, Roy kita tahu. mengorkestrasi ini. Enggak, Ya. ini nggak ada orkestrasi. Kita tahu. Ini Sekarang ilmiah. begini ya, ini Itu tidak mungkin. ilmiah. Saya cuma minta jiwa besar lah Roy Suryo. Jiwa Kalau besar misalnya itu memang aja diminta. kalau memang sudah diperlihatkan, Palsu. memang itu ada wujudnya paham. kan begitu ya. Diperlihatkan palsu, Maksud ya, saya, palsu. ya itu kan dulu diminta itu dan sudah dituruti. Begitu Sekarang kalau memang ditantang-tantang. palsu, kalau memang Kan palsu kita sudah pernah gimana? tahu Doni, bagaimana beberapa bulan lalu Roy Suryo dengan lantangnya menantang Pak Jokowi Iya. untuk Iya. melaporkan dan segala macam. Sekarang sudah Dan sekarang masuk ke ramai lah di ranah media hukum. sosial. Udah. Terus dijawab sama Pak Jokowi. Terus sekarang kamu jahat, Pak Loh, Jokowi. memang jahat. Nah, maksud saya, Memang jahat banget nih. itu Pasalnya- yang menurut saya. pasal kayak gini, Ya, dituduhkan gila. ya coba dilihat lagi lah jejak digitalnya Pasal ketika Roy 32, Suryo dengan 35. gagah beraninya Iya, iya. menantang Pak Jokowi Ini untuk harusnya- melaporkan. ini harusnya Ketika dikenakan ke dilaporkan Dian Sandi, dan ditemukan gitu ya, ada dan peluang sebagainya. pasal-pasal Ini lain, jahat dilaporkan juga pasal-pasal lain Ya, yang jahat mungkin dulunya banget. berpikir Roy Suryo pasalnya pasal yang jahat hukumannya banget. mungkin agak rendah. Iya. Ketika ditemukan oleh timnya Pak Jokowi, Nggak nah ada ada juga ditemukan, pasal-pasal bohong. ini yang nanti dibuktikan dalam proses Iya, peradilan. iya. Tapi setidaknya disangkakan kan. Iya, Sekarang iya, benar-benar bohong, tersangka. nggak. Kan Semuanya gitu. ngomong juga, penonton juga pasti mau dengar gini kan. Makanya. Coba saya berusaha untuk menengahi. Artinya Ya. begini. Kok kalau menengahi, judulnya tengah? Jangan. Ini soal settingan. Nah, itu kan lupa kan. Jadi begini, kita kan sepakat menentukan semua hasilnya akan seperti apa melalui ranah hukum. Ya, betul. Ya, jadi kita bicara dari perspektif hukum. Betul. Nah, sekarang kan kepolisian sudah menyampaikan pendapatnya, Ya. ya kan? Nah, Mas Roy juga masih belum yakin Oh iyalah, karena harus tidak yakin. sesuai dengan keyakinan Anda dan Nggak, teman-teman. ini sesuai kan? ilmiah. Oke, sekarang Prof. metodologi Thomas apa Sasono, yang akan digunakan kalau itu harus dilakukan kemudian pemeriksaan secara forensik, ya kan? Makanya yang kami usulkan kemarin dan surat sudah kami masukkan adalah kami akan men-challenge ya lembaga forensik yang independen. Contohnya BRIN maksudnya? BRIN atau UI. UI. Misalnya pada kasus Joshua Huta Barat. Ketika Joshua Huta Barat itu meninggal ya terbunuh. Waktu itu polisi forensik loh menyatakan itu terjadi tembak-tembakan. Tapi kemudian setelah di-challenge oleh keluarga, oleh Pak Komarudin dan lain sebagainya sebagai kuasa hukum, kan akhirnya terungkap bahwa ternyata tidak tembak-tembakan. Ternyata dibunuh dari jarak dekat ya oleh Sambo dan juga oleh Eliezer. Ya. Gitu. Nah, itu kan jelas bahwa yang namanya laboratorium forensik kepolisian itu tidak selamanya juga benar. UGM misalnya, kalau tadi katakan UGM benar, enggak. UGM itu kan orang ngomong, enggak punya data lagi, data-datanya omong-omong. LISA, Alumni UGM yang ngomong. Oh iya, sebuah LISA, sebuah mesin kebanggaan UGM, mesin AI terbaru yang dibuat oleh otak-otak pintar dari UGM, Lean Intelligent Service Assistant, yang harusnya diresmikan Bu Ova kemarin tanggal 19 Desember pada saat di UGM ke-76. Setelah dimasukkan kata, apakah Jokowi Widodo lulus? Jawabannya tidak. Padahal LISA itu inputnya adalah input data-data primer dari UGM. Nah begitu, kan akhirnya LISA malah yang dibungkam. Ini kan lucu. Kebenaran malah dibungkam, kebohongan terus Ya, kebenaran disuarakan. kan ada versinya masing-masing, ada punya versi Kalau LISA kebenarannya. itu adalah mesin teknis, dia matematik. Dia nggak mungkin bohong, Mas. Mesin kok bohong. Ya, Kalau artinya orang pasti sebenarnya bohong. Anda sekarang malah nambah musuh dengan tidak percaya pada polisi kan? Bukan, polisi senang aja kita challenge dan kemudian Apa respon polisi ketika kemudian ada menantang lembaga independen lain Oke, untuk melakukan silakan ajukan surat Pak, nanti kita ajukan. dan itu dibolehkan? Dibolehkan, makanya ahli juga kita masukkan, misalnya kayak Prof. Tono Saksono, kemudian Dr. Ridho Rahmadi, kemudian nanti ada ahli-ahli digital yang lain lagi Iya, juga masuk. iya. Jadi ahli Termasuk- nggak hanya si Joshua, si Nabila yang ternyata di depan TV cuman paku aja nggak bisa apa-apa dia. Iyalah, konyol lah gitu kayak gitu. Dan ditantang untuk hadir di salah satu acara TV, ya akhir tahun nanti ya spesial. Nggak datang Iya, alasannya iya. apalah. Tapi kan gitu. itu bukan indikator soal Ya. kasus ini benar atau salah dengan Iya, maraknya makanya program kalau di televisi berani atau bicara netizen. harus berani Iya, tampil. Pak Mardiansyah gimana? Ya. Ya kan begini ya, ketika Roy Suryo dan kawan-kawan diperiksa sebagai status tersangka beberapa waktu lalu, publik ramai, apakah ditahan atau tidak ditahan. Akhirnya tidak ditahan. Roy Suryo keluar dan kawan-kawan menyatakan dengan memuji begitu profesionalnya polisi. Karena tidak ditahan. Karena tidak ditahan. Lalu polisi juga dipuji profesionalnya karena mengakomodir soal permintaan mendatangkan saksi dan ahli yang meringankan. Tapi ketika memang dalam satu sisi dia melihat bahwa harus ada lagi membangun opini lain, lalu mengajukan uji forensik yang sebenarnya polisi itu sudah melakukan uji forensik. Di luar sidang, di luar pengadilan kan boleh-boleh saja Boleh setiap saja. orang membangun Tapi opini, kan? ketika mengeluarkan statement, percaya pada kepolisian, profesional, ini kan akhirnya dia meragukan kembali Ya, apa boleh. yang sudah dilakukan oleh Boleh kepolisian. dong. Makanya Contohnya memang nih, akhirnya saya tambahkan. semua yang disampaikan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan gitu, itu selalu memang agak gesernya tuh agak cepat juga tuh. Jadi kalau kepentingannya agak ke kiri, ntar ke kanan gitu ya, tergantung kepentingan dan arah. Taruhlah misalnya Jadi gini, kalau nggak Pak menguntungkan Mardiansyah, pasti dia bicara. Taruhlah dan polisi pun setuju misalnya dilakukan uji forensik melalui lembaga independen. Ya. Kemudian dilakukan oleh BRIN atau misalnya lembaga forensik dari Universitas Ya. Indonesia misalnya. Komentar Anda? Kan begini ya, sejak awal kami sangat percaya dan yakin
kepada kinerjanya kepolisian, termasuk dengan yang diperlihatkan dalam proses menangani Roy Suryo dan kawan-kawan. Kasus kedua Saya misalnya. tidak pernah juga gitu ya menekan-nekan kepolisian untuk menahan Roy Suryo. Tanya Roy Suryo, saya Karena bahkan nggak ada legal standing. iya saya tidak juga tuh merasa Nggak bahwa ada legal penting standing-nya lah ya. untuk ditahan, karena yang penting itu adalah mereka jadi tersangka. Nah, ketika jadi tersangka, penahanan tidak menggugurkan juga status tersangkanya. Nah, kalau kita sepakat memang itu proses peradilan, saran saya nih buat Roy Suryo dan kawan-kawan ini saran ya. Ya harusnya memang apa yang dilakukan itu, energinya itu memang difokuskan dalam proses peradilan. Ini Bukan energi dalam macam narasi-narasi enggak. gitu, di luar proses peradilan, yang memang itu akhirnya setelah tidak punya kekuatan hukum, itu hanya mengundang polemik yang memang itu yang dituju tuh. Memang mungkin itu tujuannya. Itu tujuannya gitu loh. Fakta Jadi harus dibongkar, nggak usah saya dibongkar pernah semua. bicara itu di beberapa tempat ya, bahwa ini Roy Suryo ini udah seperti menteri propagandanya zaman Nazi tuh. Jacob Ngomongnya Goebbels. cuma itu aja. Enggak, saya Jacob Goebbels. Jadi saya udah saya ingat lagi tuh. 7-8 kali ngomongnya ini sama. saya sudah lama nggak bicara ini nih. Kaset rusak ini. Jacob Goebbels. Iya, Goebbels Jadi udah kebohongan dibicarain. yang diulang-ulang itu 7-8 bisa kali menjadi lah. suatu kebenaran gitu Referensinya ya. itu aja. Nah, itu yang menurut Aduh, saya kudet lah dia. sepertinya setelah sampai di ujung ini saya ingat lagi tuh. Ya, itu aku lihat kan. Jadi saya bicara berapa bulan lalu soal Jacob Goebbels, Kurang pas update. sampai sini, oh ternyata memang itu Kurang update, tujuannya. Mas Doni. Nah, Kalau kalau saya memang selalu ada tujuan yang Roy Suryo baru. dan kawan-kawan itu, apapun yang disajikan oleh tim pengacara hukum, pengacara Pak Jokowi, kuasa hukum Pak Jokowi, itu tidak akan memuaskan Ya, Roy Suryo dan beda. kawan-kawan. Yang jelas Akan begini, membunuh. yang kita harus akui nanti adalah fakta di persidangan. Betul. Fakta-fakta yang Anda berdua sampaikan di depan kamera ini, Betul. tentu kan tidak akan Tidak. Tidak Tapi- dipakai, tapi kecuali kemarin menjadi bagus. fakta di persidangan. Iya, betul. Tapi kemarin bagus Mas Ben. Enggak, saya objektif aja. Kemarin Apanya diskusi yang salah satu TV, ya, salah satu lawyer Pak Jokowi yang benar resmi ya. Jadi yang punya legal standing, nggak kayak dia nggak punya legal standing. Pak Rifai namanya. Itu bagus ketika independen. Dia juga bilang, oh ya kami waktu itu pernah nangani klien yang kena kelenjar getah bening. Ketika hakim memutus harus ditahan, kemudian beliau selaku kuasa hukumnya mengusulkan harus ada dokter independen. Akhirnya dokter independen. Nah, diskusi itu bagus banget karena Iya. apple to apple. Jadi artinya orang yang punya legal standing bicara dan itu masuk ke kasusnya. Sekarang contohnya ini aja. Ketika kemarin saya katakan, saya tunjukkan ke dia. Ya, kalau seperti ini, pemirsa Nusantara TV pasti juga bisa melihat. Nah, ini kan Kalau harusnya di dua proses hal peradilan ini, nih, yang kayak gini-gini nih. Dua hal ini, Bagus ya. nggak usah proses peradilan aja. Jadi ini biar bangun masyarakat juga opini tahu. aja. Ini fotokopian semua. Makanya, Dari mana saya yakin bahwa Iya, kualitas makanya fotokopiannya ini, sama? Mosok yang ini, kualitas. sebentar toh, Yang saya diteliti bicara tentang orang yang punya hasil. legal standing nggak usah ngomong. Ini kan ditunjukkan bangun Mabes opini Polri. aja nih. Ya, Iya, tanggal iya. 22 Mei. Yang ini kemarin ditunjukkan ketika gelar perkara khusus. Masa kedua-duanya gerakan identik? Orang bukan Nggak ijazah mungkin. asli kok diteliti. Makanya ini, yang ini katanya ijazah asli Mana? katanya. Mana ijazah Makanya, asli? Kan? Makanya, Ijazah kopinya- asli dong yang diteliti. Kayak- Maksud saya, katanya tergantung kualitas katanya mesin Andi Aswan. fotokopiannya. Ini dari Fotokopi scan. sama Ini ini. fotokopi makanya kayak gini kok dikatakan Orang asli. ijazah Yang asli ditunjukkan doang Mabes- yang diteliti. Makanya kami tuh nggak punya legal standing, nggak usah ngomong. Nggak masa punya legal teliti standing, nggak ngomong. fotokopi yang Udah, ijazah ramai diteliti. Nusantara tuh apa? Nggak usah. Makanya gini, Aduh, dua ini katanya aduh. identik oleh polisi. Yang satu Gitu. Mabes Polri mengatakan identik, yang ini Polda Metro. Ya, itu Dua-duanya kok identik Orang gimana bukan sih? asli kok Coba, diteliti. coba, sekilas saja Mas Roy. Iya, jelas. Yang membuat ini tidak identik apa? Iya jelas toh. Satu fotokopi, Iya. hitam putih. Satu ada Ya, saya lipatan. mengesampingkan itu dulu, karena Iya. kan bisa saja kualitas mesin fotokopinya yang Bukan, berbeda. nggak boleh dong Mabes Polri kemudian nampilkan ini di layar besar. Yang Anda lihat dipegang di Ya, Mabes kemarin Polri yang sudah mana? dikasih Dua-duanya, Iya. dua-duanya, ini sama ini. Kemarin Ada dalam dua. aplikasi Ada iya. dua. Yang satu Yang Polda Anda Metro minta pegang ini. diuji forensik secara independen Yang yang seperti mana? ini, artinya Yang ini. berwarna. Oke, Iya. yang berwarna. Yang berwarna dan bukan Berarti yang, barang bukan yang asli melekat. harus dibawa dong ke lembaga uji forensik. Betul. Jadi nggak boleh hanya kayak kami kemarin Ini hanya sekedar diperlihatkan. peneliti bukan ijazah palsu kemudian kok kita lihat percaya. gitu. Lah makanya Bukan itu. ijazah asli kok kita makanya percaya. Andi nggak usah banyak ngomong lah, nggak ngerti kamu. Iya dong, kalau yang diteliti itu hasil yang Iya. asli, baru Betul, diteliti. justru Lah itu. ini diteliti bukan yang asli, tapi Makanya menyatakan Andi palsu. Aswan, Atau Andi Aswan menyatakan itu palsu, bohong. palsu ya iya orang bukan Bohong. ijazah asli. Makanya Bagaimana bohong. Anda yakin bahwa yang Iya. di tangan polisi itu adalah ijazah asli? Bukan fotokopian ya? Bukan kopi-kopi yang Justru dua itu versi harus ini? diuji. Makanya Nah, bagaimana kalau saya Anda bisa sendiri, yakin? Mas Roy, Menguji, tapi itu bilang palsu. Oh, kami sangat pengalaman Enggak, kan belum menguji. Udah kita bisa tahu. Enggak lah. yang asli, nggak bisa Foto- begitu dong. Bisa. Bagaimana orang tidak Ah. punya bahan ujinya Ini yang orang nggak benar, ngerti. yang Orang nggak asli, ngerti foto dan tapi enggak yang tiba-tiba kayak gini. mengambil kesimpulan Enggak, palsu, enggak, palsu. enggak imbang. Setelah jadi tersangka, Dia nggak ngerti fotografi. kamu jahat. Ini Itu harusnya maksud saya. lain kali undang yang aduh Enggak lah. Enggak usah lah Itu kalau logika yang- sederhananya. Yang orang ngomong-ngomong yang nggak punya dasar ilmu sama Bukan, sekali kayak gini Roy. buat apa? Logikanya Dia sederhana dasar sekali ilmu itu. apa? Fotografi Logika- ngerti nggak? logikanya sederhana Komputer ngerti sekali. nggak? Bukan- Nggak ngerti kan? Ya bukan udah. persoalan. Ya udah. Jadi ketika memang- nah, persoalan itu nggak ngerti teknis sama ngomong Jadi soal logika teknis. sederhana itu begini ya. Iyalah, nggak Orang usah lah. menyatakan Nggak itu usah lah. palsu dengan dasar Seorang yang ahli diuji fotografi itu bisa bukan tahu. ijazah asli. Bisa tahu. Itu bagaimana Justru kita bisa makanya percaya itu- gitu loh. Justru itu makanya Andi Aswan juga nggak Ya bisa makanya mengatakan ditunggu ini asli. lah, Nggak kan usah begitu nunggu. loh. Kalau ini Cepat-cepat yang mau lebih bahkan baik. begini peneliti gitu. Makanya itu, apalagi Terus kalau disampaikan ke ngerti publik, teknis. ini palsu, palsu. Itu. Ya iya orang bukan ijazah Ya, aslinya jelas yang palsu. diteliti Makanya gitu. palsu, kan? Ya iya makanya bukan ijazah aslinya. Jadi Makanya bukan palsu, ijazah Pak udah. Jokowi yang palsu. Konyol ini. Tapi apa yang disampaikan Pak Rasulullah dan kawan-kawan itu yang palsu. Makanya, secara sederhana, Mas Roy, makanya Jokowi Dodo metodologi pasti seperti kalah apa? Dengan adanya Metodologi dengan seperti adanya apa yang akan Anda Iya. minta dilakukan oleh lembaga BRIN atau Oke, UI? misalnya kemarin yang ditunjukkan di gelar perkara khusus itu, katakanlah ini ijazahnya. Ya. Itu juga kemudian harus diuji. Fotonya ini dengan korban detik benar apa enggak? Ya, Klik setuju. apa foto ini dicek apakah dia benar-benar dicetak tahun
85 itu akan ketahuan karena dengan carbon dating itu bisa muncul. Iya. Itu. Nah, itu Oke. kalau kemarin nggak dilakukan itu gimana? Kemudian yang foto yang jelas banget ini ya. Bisa, yang bisa. ijazah yang pas Yang fotonya kesimpulan palsu. ada apa di atas capnya di bawah foto. Itu Teliti jelas. palsu Gitu. ya palsu. Ya itu bedanya ahli dengan tidak. Kalau yang diteliti asli pasti asli. Iya. Kalau Kalau nggak yang ahli diteliti sama palsu sekali ya pasti percuma. palsu. Ya, sebentar, Itu nanti lebih saya mau bicara sederhana. teknis dulu ya. Ya. Anda juga boleh nanti atas nama masyarakat awam pun boleh. Boleh. Ya kan? Tapi Tetapi gimana boleh bisa aja ngerti? dong. Nggak ngerti. yang enggak itu kan nanti urusan Iya, pengadilan dan boleh dong. lembaga forensik gitu. Nah, pertanyaan saya kedua Mas Roy. Itu kayak orang maaf nih, orang nggak bisa berlihat, kemudian lihat gajah. Nggak juga. Ya, gajah itu nggak punya ijazah. Apakah Gajah itu memang bentuknya orang kayak yang apa? merasa Oh, dirinya ekornya punya kemampuan kecil. itu mampu nggak juga? Oh iyalah, Kan gitu. haruslah. Buktinya Iyalah, beberapa kita hal juga menjadi sertifikasi catatan juga. kita kan. Kita, Jadi sebenarnya iya. Mas Roy Anda meminta lembaga independen itu hanya untuk Termasuk sebenarnya soal moralnya kan memvalidasi keyakinan Anda. Bukan, keyakinan masyarakat. Masyarakat yang kan harus mana? yakin, Jangan diklaim harus yakin lah. bahwa ini. Oh tanya deh Itu masyarakat klaim, sekarang. masyarakat Berapa yang persen mana, itu masyarakat itu klaim. bilang, oh banyak banget. Banyak Sekarang banget. udah bisa dilihat. Orang kalau datang kemana-mana Iya. cuma Kalau itu nanti aja ternyata yang hadir. kemudian hasil uji forensik dari BRIN atau UI itu tidak sesuai dengan keyakinan Anda, Ya sudah, kalau itu kan independen Ya, hasilnya ya, begitu. pasti Selesai. ngomong- Pasti ngomong Iya. lagi. sebentar, ini menarik. Ya, Artinya kita- selesai. Ya, mungkin. Ya kita lihat. Itu Nah, kita lihat kan? kita lihat. betul. Iyalah, udahlah. Ada apa di balik Pasti dia? soal opini publik Iya. aja. Iyalah. Terus nanti Ada- nggak percaya lagi sama BRIN. Makanya Iya, brandnya juga harus jadi- dilihat sertifikasinya kayak apa. Nggak Dia akan benar selesai. objektif nggak? Kalau ternyata di dalamnya ternyata metodologinya juga nggak benar, ya nggak benar ya. Nggak akan selesai. Gampang lah. Makanya Nggak kalau akan jujur selesai. dari awal jujur selesai. Dari awal udah nggak jujur kok yang punya ijazah. Dari dulu ditagih-tagih dan Tadi dia mempermainkan pasti- dan dia mempermainkan masyarakat. Tanya Doni, gila, oh ya kita ini, mengadu nanti kita anak lihat. bangsa. Dia mengadu anak bangsa, rela udah jadi presiden waktu jadi Orang presiden yang membuat mula-mula susah bikin rakyat. persoalan itu Apalagi Suryo sekarang kok. berusaha yang bikin persoalan Tapi- dia lah. Gini, Itulah mulai jangan dari masuk awal ke ruang nih. pribadi lah, ya kan? Iya, makanya nih. Itu urusan Anda dengan Pak Jokowi. Iya, silakan Makanya aja. urusan Nanti Jokowi kalau disinggung, rakyat nih. disinggung soal pribadinya marah Iya, pribadi, padahal udah gitu. urusannya urusan Iya. uang negara Saya juga. makanya. Ini pertanyaan nakal ya. Anda boleh jawab, boleh tidak. Iya. Anda semakin bersemangat karena sudah jadi tersangka. Oh enggak, Iya, sama udah aja. panik. Makanya, oh tersangka, mau yang terpidana aja masih bisa lari-lari. Udah panik. Orang namanya Sylvester Matutina ya, sahabatnya dia. Itu- ini udah ratusan kali itu disampaikan. udah lain. Lah, memang itu harus ditangkap. Oh, masih bisa Ratusan jalan-jalan. kali. Nggak ada Sylvester lagi yang Matutina diomongin nggak? selain itu. Aduh, dia memang orangnya itu untuk Modalnya kelompoknya cuma yang itu aja. nari-nari di Makanya depan nggak Polda guna Metro banget sama dia. statementnya. Ya, bagaimana menjamin objektivitas ya, bagaimana menjamin Anda berdua boleh jawab. Kalau lembaga yang diminta Mas Roy Suryo itu adalah BRIN dan UI itu kemudian harus dijamin objektivitasnya. Nah, Harus. Jangan kalau sampai- sesuai dengan Kepentingan apa yang Suryo. Anda- ya, kalau tidak sesuai nanti Anda bilang tidak Pasti. objektif. Kita lihat. Sebentar gantian Mas Roy, Ya, gimana? kita lihat saja nanti hasilnya pada metodologinya kayak apa. Kemudian nanti benar-benar nggak ijazah itu pernah diperiksa atau enggak. Ya. Nanti jangan-jangan dia kalau juga begitu nggak pernah begini periksa. dong Mas, lebih Ah. bagus kan duduk dulu sama-sama. Oke, lembaganya A misalnya. Betul. Tentukan metodologinya ini. Setuju. Alat ukurnya begini. Setuju. Orangnya siapa? Ijazahnya dikeluarkan. Iya, Setuju. sabar. Iya. Aturan mainnya ditentukan dulu. Setuju. Setelah itu barangnya mana? Lakukan. Ya. Ya kan? Ya. Nah, sesuai dengan apa yang Anda yakini atau tidak, Anda harus terima dong. Iya, kalau itu ya. Nah, ini menarik. Berarti Iya. nggak ada tapi-tapi lagi dong. Loh iya, makanya kan saya awal ya, yang namanya legal standingnya, kemudian legal artisnya, Iya. pengetahuannya, kemudian speknya dia sebagai apa, keluar Oh, iya. dan kedua Iya. belah pihak. Dan itu kan bukan wajib. rahasia. Memang Ketika bukan lembaga rahasia. independen seperti BRIN dan UI, Betul. ya kan ingin melakukan assessment pada sesuatu, Makanya pasti disampaikan itu. dong di muka. Makanya- Nah, kalau makanya ternyata kita tidak sesuai dengan keyakinan Anda, Enggak, gimana? enggak mungkin enggak sesuai. Pasti Nah, akan kan? pasti akan sesuai. Kalau jujur dan objektif, Udahlah, mana Dong. ada Habisin energi. foto yang sudah 40 tahun masih jelas Menyampaikan banget amarah kayak gini Suryo itu enggak karena mungkin. memang Ya, tujuannya saya membangun tidak bisa opini menjawab publik. soal itu. Nggak mungkin. Tapi mungkin hasil Yang uji forensik dipamer-pamerin berkata ijazah palsu lain. terus tuh. Ya, gimana Makanya Pak palsu. Mardiansyah? Ijazahnya Jokowi Ya kan itu sudah palsu. sederhana sekali. Makanya ijazah Jokowi Yang itu jadi palsu. alat telitinya Rasulullah dan Makanya. kawan-kawan Aduh, ijazah gimana, palsu. makanya. Ijazah aslinya nggak pernah dipegang sama Makanya. Rasulullah untuk diteliti. Palsu, Terus dia kan? menyampaikan ke publik ijazah Pak Jokowi palsu. Ya, ya. Ini kan kayak orang yang tidak punya dasar Apalagi untuk tahu. merumuskan, menyimpulkan bahwa Aduh. ijazah itu palsu karena yang diteliti itu memang bukan ijazah asli Pak Aduh, Jokowi. orang nggak punya Kecuali pengetahuan misalnya teknis ijazah Pak apapun. Jokowi ini diteliti sama Kayak Rasulullah dan gitu. kawan-kawan. Kesimpulan oh palsu baru disampaikan ke publik. Ya, Kalau ya. ini baru lihat aja baru kemarin ijazah Pak Atau Jokowi. saya Dan juga- belum pernah teliti. Sebentar, kalau logikanya beliau saya pakai ya Mas Roy ya. Ya, Jangan-jangan selama ini yang kita ributin, yang Anda ributin memang ijazah yang palsu. Iya. Bukan yang asli yang punya Pak Jokowi. Makanya sekarang yang asli itu keluarin kan begitu dikeluarin. Nanti pengadilan toh? Sudah enggak, kemarin aja kan katanya asli itu yang keluarin. Iya. Begitu lihat saya udah lihat palsu itu udah jelas. Nah itu udah pasti. Udah Karena jelas. saya sudah menduga pasti Udah ketika jelas. diperlihatkan Enggak, statement udah jelas. itu yang akan keluar. Memang. Jadi ketika nanti Udah dia jelas. ajukan lagi BRIN, UI, ini kan sudah Prediksi Anda akan sama. Prediksi saya akan sama. Karena memang menjadi tujuannya adalah membangun opini untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Termul Itu kan jelas. omongannya begini. Itu jelas Termul itu pasti itu. Termul Jadi kan sisanya apapun bilang nggak usah lah pakai begini. diksi itu. Iya. Iya, Jadi jelas. apa, Mereka apapun, bangga kok pakai apapun Termul ya, itu bangga. yang disampaikan maupun selogik apapun itu akan menjadi tidak logik karena tidak sesuai dengan Tapi kepentingan. dengan Karena Termul nggak punya Iya. logika. Gitu loh. Tapi begini, dengan logika yang sama, seperti yang saya tanyakan ke Mas Roy Suryo tadi, Iya. bahwa seseorang akan melihat apa yang dia mau lihat. Anda juga bisa begitu dong. Iya, boleh. Anda hanya bisa Makanya melihat saya apa yang Anda Betul. yakini Betul, kan. makanya saya bilang Don, sudah. Sekarang ini sudah jadi tersangka.
insya Allah bentar lagi limpah kan gitu ya, setelah proses di ngambil keterangan soal saksi meringankan dan lain sebagainya, bertarunglah di peradilan. Bisa Kan begitu ya. ngomong dulu gitu Nah aja. ketika bertarung, nah kan nggak mau tuh. Kita ini kan negara hukum, bertarung di peradilan. Jangan juga nanti ketika dalam proses peradilan kita percaya dan meyakini yang menjadi putusan hakim lah yang menjadi pegang tadi kita. ngomongnya muter-muter Ketika ya, memang itu sehingga sudah terbatas diputuskan, itu aja. nanti gitu ya, jangan Aduh, lagi membangun sedih narasi kita. yang lain kan gitu. Nggak ada. Tapi Karena membangun narasi bisanya di luar pengadilan. Iya, Kalau di maksud pengadilan saya, tadi saya bilang kita bicara fakta di persidangan. Iya. publik kan juga butuh kenyamanan ya. Ini sudah berapa bulan Roy Suryo yang disampaikan itu aja dan Enggak. ternyata dasarnya ijazah palsu. Memang ijazahnya Bukan ijazah Jokowi Pak palsu. Jokowi. Tapi Pak Mardi, kenapa Anda juga bisa mengatakan sebentar? Memang Pak. Tapi kenapa Anda juga bisa mengatakan bahwa ini ijazah palsu? Bukan. Anda juga bisa melihat Ini orang sekilas. fotokopian terus di print ijazah Pak Jokowinya ada. Ya, itu makanya. Kemarin di Polda itu. Nah, makanya yang dia lihat harusnya itu di palsu, itu yang kan? di Polda itu. Katanya dia di Ini Jember, Solo. yang diteliti Ya kan? ini. Ya kan? Ya pasti palsu lah, Ya bukan pasti ijazah palsu, Pak kan? Jokowi. Ijazahnya Kalau palsu. ijazah Pak Ini Jokowi itu katanya yang asli ijazah Jokowi. ada. Makanya Jadi logika ini logikanya sakit ini. Kita dicederai loh Ini logika kita. Andi Aswan sama mengatakan ini intelektual asli. kita. Andi Aswan, ketua Jokowi Mania, Jadi maksud mengatakan saya, ini asli. Mas Roy Ternyata kalau mau palsu. diteliti lah yang asli. Loh, lah, ya, ini Andi Aswan Ada bilang kemarin asli. itu yang asli. Ini Andi Jangan Aswan bilang asli. fotokopian lah diteliti. Makanya Andi Aswan Kalau di masuk. persidangan, Ya, begini, masuk. kalau di persidangan, Kasihan dia. Bapak-bapak, Kasihan dia. ganti-gantian Ini dong. agak lucu ya. Iya. Jadi kita selama ini menyebutkan hasil Iya, iya. penelitian Ya. ijazah Ya. yang memang ijazah fotokopian, bukan Bisa- ijazah bisa aslinya Pak baca Jokowi. Oh, ini yang kedua Bisa- ini. Makanya ini kan yang tadi. Ini saya upload yang apa ini? Ini tulisannya apa? Itu tulisan orang. Lah, ya Gitu loh. asli kan? Makanya Ya, dia iya. bertanggung jawab. Kenapa patokan itu? Asli. Sebegitu. Kalau nggak asli, dia masuk. Seorang Nah, Roy dia nggak Suryo masuk. bisa Aduh, percaya dengan konyol. apa yang Begini. Iya, jadi makanya Sorry Mas, harus pinjam. fair. Oke, Begini, silakan. begini. Bapak-bapak berdua. Ya. Kalau kita mengikuti persidangan, Tapi lucu ya ya. kan, Iya, dan iya. kita bicara Iya, lucu fakta di karena persidangan. nggak ngerti Sebentar dong, gantian dong. Nanti saya pensiun loh habis ini. Iya. Maksud saya begini. Ya. Kan lewat mekanisme persidangan kita bisa melakukan dua hal. Iya. Yang pertama, dibuktikan dulu bahwa Betul. memang yang ada di tangan polisi sekarang itu Betul. adalah ijazah asli Asli atau atau tidak. enggak? Nah, Makanya setelah kata itu Pak- baru dilakukan uji forensik dong, Mas. Enggak, uji forensik itu membuktikan Akan asli balik atau lagi tidak. tadi ya katanya. Iya kan yang harus dibuktikan dulu itu asli atau Iya, tidak. dengan pembandingnya itu nggak pernah ada. Dengan komparasi dengan pembanding katanya identik. Oh kayak gini dengan ini aja dikatakan identik gimana? Ya, kan konyol Kenapa banget. mesti pembanding Fotokopian. kalau memang Iya, itu secara forensik nggak ada. polisi sudah Makanya, menyatakan lah, asli. ini orang nggak ngerti ilmu UGM pengetahuan, menyampaikan nggak ngerti, asli. nggak ngerti Cuma Roy metodologi, Suryo nggak yang pegang ngerti. fotokopian Konyol lah. dan Oke, itu jadi sekarang barang dan Orang nggak bukti. ngerti metodologis, nggak pernah menulis dengan bahasa ilmiah. Ya kayak Ini gitu. ganggu akal Sekarang sehat kita soal ini. Ketakutan akan dibui 12 tahun penjara kini makin nyata. Bukan lagi wacana, tapi sudah di depan mata. Lalu pertanyaannya, apalagi yang bisa dilakukan Roy Suryo JS? Jawabannya cuma satu, mengulur waktu agar tidak buru-buru ditahan dan tidak segera diseret ke meja hijau. Padahal, teman-teman, data, fakta, dan bukti sudah lengkap. Tapi Roy Suryo JS jelas tidak mau begitu saja diamankan Polda Metro Jaya. Maka dari itu, dia dan gerombolannya terus memproduksi narasi. Terus menggiring framing, seolah-olah mereka pihak yang terzolimi. Dan seolah-olah publik harus percaya bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Sekarang kita flashback sebentar. Awalnya mereka bilang foto di ijazah Jokowi adalah foto Mulyono. Gagal. Lalu berubah lagi. Katanya itu foto Dumatno. Gagal lagi. Setelah itu, narasi bergeser ke skripsi dan KKN. Tapi lagi-lagi mental. Karena dibantah langsung oleh saksi hidup, teman-teman kuliah Pak Jokowi sendiri. Belum cukup, UGM turun tangan dan klarifikasi resmi bahwa Jokowi adalah alumni sah UGM. Mengikuti perkuliahan lengkap, wisuda resmi, dan menerima ijazah asli dari UGM. Masih belum puas, Roy Suryo kemudian memainkan narasi baru. Watermark, emboss, dan lintasan garis merah di foto ijazah katanya tidak ada. Kesimpulannya, menurut mereka 99,9% ijazah palsu. Bahkan dituduh buatan pasar pramuka. Dan puncaknya, Roy Suryo menantang Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Karena dia yakin ijazah itu tidak pernah ada. Ternyata berkata lain. Digelar perkara khusus, ijazah asli yang sudah disita Polda ditunjukkan. Disitulah semuanya berubah. Watermark ada. Emboss ada. Lintasan garis merah lengkap. Artinya apa? Ijazah itu ada dan asli. Sejak saat itu, semua skenario Roy Suryo gugur satu persatu. Dan sekarang, satu-satunya cara yang tersisa hanyalah menghambat proses hukum.
Caranya, mengulik-ngulik lagi ijazah yang sudah disita Polda, meragukan foto Jokowi dengan alasan terlalu kontras, dan katanya tidak mungkin foto tahun 1985. Padahal itu cuma upaya putus asa untuk menunda penahanan. Dengan mengulur waktu, Roy Suryo berharap Presiden Prabowo mau turun tangan dan menengahi kegaduhan ini agar kasusnya bisa damai. Tapi nampaknya itu harapan kosong. Karena kasus ini sudah menyangkut fitnah dan pencemaran nama baik. Ujungnya tetap satu, proses hukum. Kecuali Jokowi mau memaafkan. Tapi jujur saja ya guys, kayaknya itu nyaris mustahil. Sekarang saya mau tanya ke kalian. Menurut kalian, bagaimana akhir cerita Roy Suryo CS ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan share ke teman-teman yang lain, biar makin banyak yang melek fakta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.